Fatilah pernah dengar kisah yang bernama Ammar bin Jamuh. Pernah baca? Pernah baca? Ammar bin Jamuh gitu. Seorang sahabat yang hidup semasa Nabi, dia memiliki 9 orang anak. Ammar bin Jamuh dalam kondisi cacat. Di usia senjanya, ketika seruan jihad datang dan sampai kepada Ammar bin Jamuh, dia ingin buktikan keimanannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصر الأمة. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه واسمعنا قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم وأصبروا. Sadaqallah. Ikhwatifillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah pada malam hari ini, suatu karunia yang besar yang kita rasakan sehingga bisa membuat kita hadir dalam majlis ini. Dan semoga kehadiran kita ini adalah rangkaian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya ketika kita berbicara tentang syukur, maka kita sedang membicarakan keinginan kita kepada Allah supaya Allah menambah nikmat itu kepada kita semuanya. Paling tidak ketika kita berbicara syukur, maka kita sedang berbicara supaya Allah tidak mengambil nikmat itu dari kita. Maka ikhwatillah, semoga di atas kenikmatan itu senantiasa muncul kesyukuran kita dan terjauh kita dari perilaku kufur di atas segala nikmat. Dan pandainya kita bersyukur ibadah bukan semata karena kelihayan kita, tidak, bukan karena kepintaran kita atau kehebatan kita ketika kita bersyukur, tapi bersyukur itu sendiri adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi tak bosan-bosannya kiranya kita selalu mengingatkan bersyukur di atas segala yang kita rasakan. Bersolawat beserta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Semoga apabila kita termasuk ke dalam kafilah yang Rasul pimpin dalam hal menyiarkan agama ini, semoga itu tercatat. Dan kelak nanti di yaumil akhir kita diakui oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu di antaranya dan cara kita perbanyak salawat kepada beliau. Dengan bersalawat tadi membuktikan bahwasanya kita rindu, kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan cinta itu pula nanti Rasul menyeru dan memanggil kita sehingga Allah tarik kita ke dalam surga karena cintanya. Karena Rasul berkata, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Sesungguhnya seseorang itu nanti di yaumil akhir bersama orang yang dia cintai. Nah, semoga apabila
Berteliti kita hadir dalam ruang ini, semoga ini semata-mata bukti cinta kita kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian senantiasa mengingatkan untuk diri dan kita semuanya, ketahuilah Ikhwan, sesungguhnya kita sedang melakukan suatu amal. Maka di atas amal yang kita kerjakan itu ada suatu hal yang mesti kita lakukan, yaitu menyempurnakan niat kita, mengikhlaskan segala yang sudah kita lakukan. Karena dengan keikhlasan tadi kita akan berada dalam kondisi nyaman melakukan amalan tersebut. Kenapa? Karena kita semata mengharap di balik amalan itu hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kekecewaan ikhwatillah akan muncul ketika kita melakukan suatu amal tapi niatnya karena yang lain, bukan karena Allah. Yakinlah, sekecil apapun yang akan antum kerjakan, kalau itu niatnya bukan karena Allah dan Rasul, itu sudah terbuka peluang untuk antum kecewa. Maka dari itu, para masyayikh kita, ustaz kita senantiasa mengajak, perbaharui niat kita terus. Perbaharui terus. Karena pastilah kita menginginkan dari apa yang kita kerjakan ini Allah membalasi dengan kebaikan. Dan hadis sifatilah pun semua pada hafal. Rasul mengatakan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuluhu fa hijratuhu ila Allah wa rasuluhu wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atan yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara. Siapa yang berbuat, maka balasannya dikembalikan kepada niat yang dia letakkan di awal. Nah, semoga ibadah malam ini kita hadir ini dalam rangka ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, dalam rangka ittiba, mengikuti pola dan cara Rasulullah SAW melakukan dan mensyiarkan agama. Dan semoga ini ibadah keikhlasan juga yang kita berikan akan membuat kita lebih nyaman dalam melakukan ibadah kita pada Allah. Nah, ikhwatillah, untuk malam hari ini kita coba mentadabburi surah As-Saff, surat yang ke-61 ayat terakhir 14. Dalam kalimat ini, ikhwatillah, kalau kita perhatikan dari berbagai macam redaksi ayat, ketika Allah ingin memerintahkan sesuatu perintah kepada si hamba, maka lebih cenderung Allah menyeru dengan orang-orang yang beriman. Coba kita perhatikan beberapa tentang perintah dalam syariat kita, maka seruannya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Secara tidak langsung ibadah dapat kita tangkap, sesungguhnya hanya orang-orang berimanlah yang mampu dan akan mengerjakan perintah itu. Hanya orang-orang berimanlah yang akan merespon seruan itu secepat mungkin, dan itu pun dipengaruhi oleh kadar keimanan. Maka dalam hal ini Allah nyatakan, sebagaimana Isa pernah berkata kepada kaum, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu ansarallah. Ajakannya, seruannya, perintahnya, jadilah kalian semua penolong-penolong agama Allah. Kunu ansarallah, ini sebuah kalimat seruan. Arti kata ikhwatillah, sudah barang pasti modal awalnya itu dimiliki dulu, yaitu beriman tadi. Maka kalau kita sudah memiliki keimanan, maka seruan tadi tidak lagi menjadi beban dalam kehidupan kita, akan tetapi menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita untuk menyempurnakan agama kita. Sama halnya ibadah ketika Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah, seterusnya gitu, kalimat-kalimat perintah sebelumnya itu dikatakan syaratnya beriman. Sekali lagi, orang berimanlah yang akan merespon seruan itu. Orang berimanlah yang akan mengambil keputusan untuk menjalankan perintah itu. Karena dia paham, dengan menjalankan perintah tadi, maka akan semakin kuatlah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Allah menyuruh kunu ansar,
Jadilah kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman penolong-penolong agama. Kama qala Isa bin Maryam bil hawari, sebagaimana kata Allah Isa ibnu Maryam pernah berkata kepada kaumnya, yakni kaum Hawariyun. Alhamdulillah, berapa sih jumlah kaum Hawariyun itu yang kita kenal itu? Berapa orang? 12 orang ibarat. Dengan tempo masa dakwah Nabi Isa yang begitu panjang gitu. Tapi apakah dijamin semua yang disentuh dakwah itu akan mengikut? Tidak gitu. Lagi-lagi yang berimanlah yang akan tersentuh dengan seruan ini. Nah, kalau kita hitung kehadiran awak malam ini berapa orang? Imbang lah gitu, nah. Iya, serius imbang ya? Lebih dua. Berarti bagus salah. Seandainya kita bersepakat ikhwatullah untuk mengambil seruan ini, menjalankan perintah ini, kita bisa jadi yang diinginkan oleh para nabi itu terjadi, apa syiarnya ajaran Islam turunkan dunia. Tapi lagi-lagi tadi kadar imanlah yang menentukan cepat lambat seseorang merespon seruan itu. Maka ikhwatillah, Nabi Isa alaihissalam sekian tahun beliau berdakwah, dan yang jadi murabinya langsung seorang nabi yang dijamin oleh Allah melalui para malaikat yang diturunkan wahyu dari segala macam, 12 orang. Maka tidak perlu pula kita berharap terlalu banyak kepada para murabi kita akan melahirkan kader-kader terbaik. Karena para malaikat itu tidaklah seorang nabi yang dituntun oleh Allah dengan Al-Quran, dengan Alkitab dan segala macam, yang tidak dibimbing oleh Allah melalui Jibril dan segala macam. Mereka itu adalah manusia-manusia biasa yang penuh banyak kekurangan. Tapi mereka tetap berkeinginan setiap a'dha yang mereka pimpin itu adalah kader-kader terbaik. Maka mari kita wujudkan itu ikhwatullah dengan catatan aman. Kita punya modal keimanan. Nah, ikhwatullah subhanahu wa ta'ala, ketika kita berbicara tentang iman, maka kita yakin itu bukan pembahasan yang asing lagi ke atas kita. Bukan barang baru lagi yang akan kita bahas gitu. Tapi sudah merupakan makanan kita sehari-hari yang selalu kita dengar yang disampaikan oleh para ustaz-ustaz. Beriman. Tapi maaf ikhwatullah, orang Islam yang sudah beriman seperti tadi, kadang ada yang melambat merespon seruan itu. Ada yang sangat cepat, ada yang mengabaikan sama sekali. Dia Islam dan beriman juga. Nah, maka ikhwatillah subhanahu wa ta'ala, iman yang seperti apa yang akan memunculkan, yang akan menjadi bagi seseorang itu adalah motivasi lebih kuat dalam kehidupannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah SAW berkata, kata beliau ada 3 hal yang harus kita perhatikan supaya modal keimanan itu betul-betul membuat kita bergerak cepat untuk merespon seruan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kalimatnya kata Rasulullah SAW dalam hadis yang Anas bin Malik tadi, Rasulullah SAW bersabda, apa kata beliau? Salah sumangku nafi wajada halawatul iman. Kata Rasulullah SAW, ada 3 hal yang apabila dimiliki oleh seseorang dalam kadar keimanannya, maka iman yang dia miliki tadi akan membuahkan suatu hasil yang ujung-ujungnya adalah kenikmatan. Kalau terjemah letterleknya, salah sumangkuna fi wajada halawatul iman, seseorang akan merasakan manisnya iman itu. Kalau kita bawakan dalam pembicaraan kita tadi, iman yang akan mendobrak segala halangan untuk menghambat kita melakukan syariat Allah, dia memiliki 3 hal. Yang pertama kata Rasulullah, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Iman yang meletakkan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Iman yang bermodalkan menyatakan bahwa Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Arti kata ikhwatillah,
Kalau sudah berbicara tentang Allah dan Rasulnya yang mensyariatkan, andai kata ada yang menghalangi, andai ada yang menghalangi untuk tidak melakukan itu, maka bagi orang yang beriman tadi, maka dia akan buang itu semuanya. Dia lebih mengutamakan Allah dan Rasul ketimbang halangan dan rintangan tadi. Kalau iman tadi sudah diletakkan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya, Allah dan Rasul yang lebih dia. Maka ibaratnya kalau kita baca kisah para sahabat, kisah para nabi, maka sudah cukup ya, lengkap ya, bagaimana para nabi, para sahabat salafus saleh mencontohkan hal ini. Salah satu mungkin ikhwatilah pernah dengar kisah yang bernama Ammar bin Jamuh. Pernah baca? Pernah baca? Ammar bin Jamuh gitu. Seorang sahabat yang hidup semasa Nabi, dia memiliki 9 orang anak. Ammar bin Jamuh dalam kondisi cacat. Di usia senjanya, ketika seruan jihad datang dan sampai kepada Ammar bin Jamuh, dia ingin buktikan keimanannya gitu. Sudah diambil seluruh perlengkapan perangnya untuk berangkat bersama Rasul. Tapi apa kata anak-anak Ammar bin Jamuh yang 9 orang tadi? Wahai ayah, sungguh kau sudah tidak patut lagi untuk berangkat perang gitu. Kakimu ini sudah lumpuh gitu. Biarlah kami anak-anakmu yang sudah kau besarkan menggantikanmu untuk berangkat perang. Itu tawaran kepada Ammar bin Jamuh. Dan Ammar bin Jamuh sikapnya, ayolah, baiklah kalian kayak gitu. Ternyata tidak, ikhwatillah. Kata Ammar bin Jamuh kepada anak-anak yang tadi sudah semangat untuk berangkat perang, tidak, aku tidak akan berhenti, aku akan berangkat, akan menjemput sahid aku dengan kaki nanti mencangkut. Padahal ikhwatillah, beliau punya uzur, cacat ya. Dan seandainya pun beliau kira-kira ikhwatillah ketiba dewa nama dia dia doyan. Hujan hari ini jam pagi kopi je deh. Yo mah je kan. Kurangnya makan apa bayar? Hah? Kurangnya makan cecek semua. Jadi ikhwatillah, kalau berkaitan dengan kisah kira para sahabat, itu sudah tercermin seperti itu. Dan cukup banyak lagi kisah-kisah yang lain. Di mana kita cuma tahu ikhwatillah, ketika Umar bin Khattab terlambat beliau untuk menunaikan sholat asar berjamaah beliau. Apa yang menyebabkan beliau terlambat? Karena beliau sibuk mengurus kebun kurma beliau yang akan panen. Karena mengurus kebun gitu, kurma kapan panen ya kan? Tapi lantaran itu beliau telat untuk sholat asar berjamaah. Kuranglah selesai berjamaah, nah beliau baru tiba. Dibawati beliau. Setelah sholat beliau takbir Rasulullah, ya Rasulullah, saya wakafkan kebun kurma saya. Gara-gara kalambek sembahyang asar. Apa penyebabnya? Dia sibuk mengurus kurma. Ya Rasulullah, aku wakafkan kebun kurma Bapak. Bertanya Nabi, Bapak kau wakafkan? Gara-gara itu ambo selambek sholat asar berjamaah. Yang tampak dalam pandangan Umar bin Khattab ketika itu bukan lagi kebunnya yang akan panen, tapi bagaimana murka Allah dan Rasulnya ketika dia lalai sholat berjamaah lantaran kebun ini. Nanti kata Umar bin Khattab lebih mengedepankan Allah dan Rasulnya. Kok kadi awak lengkap Allah merindu itu. Tapi jadi di bawah dulu nanti. Oh, tadi onda orang lazan pak. Mana buang cek ketua kan? Kau tahu saja, kau bawa kau onda saja. Batu cek saja. Cek gara-gara yang kau buat lembek sampai asar begitu. Tidak Rudi mungkin aman tiba di rumah. Baca dalam rumah gitu kan? Tapi alhamdulillah kita belajar dari hal itu. Ternyata ayat demi ayat yang Allah gambarkan dalam firman-Nya, hadis demi hadis yang sampai oleh Rasul itu penuh dengan contoh dan teladan. Jadi ketika ikhwatillah keimanan kita itu sudah meletakkan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya,
maka segala hal rintangan-tantangan untuk menghambat kita melakukan syariat itu akan bisa kita elakkan, kita buang dan kita tepis dengan berbagai macam. Tapi kalau Allah dan Rasulnya sudah nomor kesekian, jangan tantangan seperti Ahmad bin Jamuh tadi, hujan gerimis sekali, itu bisa jadi alasan. Tidak balik gerimis hari mah tadi sensasi damang boskan hari gerimis boskan. Banyak alasan yang bisa kita cari waktu. Tapi ingat, ketika iman itu sudah berasa Allah dan Rasul di atas segala-galanya, maka dia akan berbuah dalam kehidupan. Apa buahnya? Muncul motivasi untuk segera menyaut seruan itu tanpa menunda-nundanya. Kenapa? Karena dia lebih mengutamakan Allah dan Rasulnya. Banyak lagi ikhtilaf kalau kita semua mau baca tentang kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para sahabat. Karena ikhtilaf, ya kisah yang sering kita dengar. Siapa yang tidak kenal dengan muazin pertama Bilal ibn Rabah? Siapa yang tidak kenal dengan sosok Bilal ibn Rabah? Dalam sebuah kisah diceritakan dia disiksa oleh majikannya, dan penyiksa itu tidak tanggung-tanggung. Yang kalau seandainya hari ini diberlakukan kepada kita manusia yang sama, mungkin awak pilih jalan lain. Ketika Bilal ibn Rabah dihimpit dengan batu besar, semua kaki dan tangannya ditarik itu, hanya untuk memastikan Bilal melepaskan kalimat tauhidnya la ilaha illallah. Tapi apa yang dilakukan oleh Bilal? Bilal lebih mengedepankan Allah dan Rasulnya. Biarlah badannya tersiksa, yang penting tauhidnya terselamatkan. Bilal itu kalau sudah Allah dan Rasulnya yang menjadi poin pertama dalam kehidupan. Maka ketika Allah dan Rasul sudah menyeru dalam bentuk syariatnya, dia akan buang semua halangan untuk menghambatnya melakukan semua. Jadi poin pertama, ikhwatillah, iman yang mana yang akan mengantarkan sebuah motivasi dalam kehidupan kita? Iman yang letakkan Allah dan Rasul di atas segala-galanya. Kemudian yang kedua, kata baginda Rasul dalam hadis beliau tadi juga, kata Rasulullah SAW, setelah yang pertama dikatakan Allah dan Rasulnya diletakkan di atas segala-galanya, kemudian yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Kalau sekiranya engkau mencintai sesuatu, dalam matanya ini dikatakan mar'a, seseorang, maka letakkanlah cinta itu disebabkan karena Allah dan Rasulnya. Kalau kita mencintai sesuatu alam semesta ini, maka pastikan cinta yang muncul itu disebabkan karena Allah dan Rasulnya, bukan karena yang lain. Bukan karena mau bapak namulah satu-satu pawai mau itu ya biar bimpiti kita itu naik. Anda pe dah do tibo senang bayi pak pasti dakah lah bapak namulah tibo senang. Ingat ikhwatillah, yang kita tuju bukan itu. Tapi yang kita tuju itu adalah wasilah iman kita untuk dekat kepada Allah dan Rasul. Maka ikhwatillah, kecintaan kita kepada sesuatu itu bukanlah sesuatu yang dilarang gitu. Karena itu suatu fitrah bagi seorang manusia mencintai sesuatu. Tapi Islam molesnya menjadikan cinta jadi ibadah ketika disebabkan kita mencintai seseorang karena Allah dan Rasulnya. Nah, kalau kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun yang akan kita kerjakan, kalau itu sudah disebabkan karena Allah dan Rasul, sekali lagi kita akan terjauh dari kekecewaan tadi.